君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気もWarahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 tips bagaimana memberikan materi dengan baik agar murid cepat paham. Jadi jika boleh bertanya, apakah Bapak dan Ibu guru pernah mendapati hampir semua murid di kelas memperoleh nilai yang kurang memuaskan? Jadi perlu disadari bahwa tidak semua murid memiliki daya tangkap yang sama. Ada murid dengan pemahaman yang lambat, ada pula yang cepat, sehingga guru harus ekstra keras dalam mengajar agar murid tersebut dapat mengerti apa yang diajarkan. Nah, ada beberapa cara mengajar murid yang dapat Bapak dan Ibu guru lakukan agar anak-anak dapat memahami materi dengan cepat. Jadi, yang pertama itu kita bisa menggunakan dengan mind map. Jadi mind map ini disebut juga sebagai pemetaan pikiran atau peta pikiran, yang adalah satu cara mencatat materi pelajaran yang memudahkan siswa belajar. Jadi model mind map ini merupakan bagian dari active learning, yaitu suatu model pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif dengan menggunakan otak mereka. Jadi cara pertama yang bisa Anda lakukan agar murid dapat lebih cepat memahami materi adalah dengan menggunakan mind map. Menurut prinsip brain management, konsep mind map dikatakan sesuai dengan kerja alami otak. Mind map dapat membuat kedua belah otak bekerja secara bersamaan dan akan membantu memahami konsep dengan lebih baik. Mind map juga membantu murid melihat konsep materi secara menyeluruh dengan lebih jelas, melihat keterkaitan antara satu bab dengan bab lain, dan membuat materi menjadi lebih mudah dipahami dengan petunjuk visual, sehingga belajar bisa lebih menyenangkan. Selain untuk murid, mind map juga bisa memberikan banyak manfaat untuk guru loh. Bapak dan Ibu guru dapat memetakan bahan ajar dengan lebih mudah, memecahkan materi yang rumit menjadi lebih sederhana, dan sebagainya. Cobalah menggunakan metode ini jika Anda ingin para murid mudah menangkap materi yang akan Anda paparkan. Jadi, yang kedua itu, maksimalkan penggunaan teknologi. Karena dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, guru bisa mengantarkan materi pelajaran dengan sangat mudah dan efektif. Guru yang mengajar menggunakan teknologi biasanya akan lebih mudah mencapai tujuan belajar mereka. Hal itu bisa menciptakan kreativitas seorang guru. Jadi, kita bisa menyesuaikan metode mengajar dengan teknologi yang kini semakin berkembang agar proses pemahaman materi menjadi lebih mudah dan cepat. Bapak dan Ibu guru dapat memanfaatkan internet untuk digunakan sebagai sumber materi lain bagi murid dalam mempelajari suatu subjek. Agar tidak mudah bosan, ubahlah teks ke dalam bentuk gambar atau audio. Dengan cara ini, para murid bisa menemukan hal baru yang lebih menyenangkan. Bapak dan Ibu guru juga bisa memberikan pengetahuan mengenai mata pelajaran yang sedang dibahas melalui ruang belajar. Murid dapat mengakses video, animasi dalam setiap mata pelajaran atau membaca artikel terkait materi yang sedang dipelajari sehingga mereka bisa lebih cepat memahami materi. Jadi yang ketiga, terapkan metode interaktif. Jadi model pembelajaran interaktif itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan guru pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, di mana guru menciptakan suatu interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran agar siswa aktif membangun pengetahuannya dan diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan belajar. Jadi, selain fokus pada materi pelajaran yang diberikan, kita juga harus memikirkan perkembangan murid ya. Mungkin saja murid memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar akan suatu hal terhadap isu yang mungkin sedang dibahas pada pelajaran tertentu. Maka dari itu, penting untuk memberikan kesempatan pada mereka bertanya seputar pelajaran yang dibahas. Guru bisa mengawali dengan menceritakan kisah pendek terkait pelajaran tersebut. Anda bisa membuat murid menjadi bertanya-tanya agar mereka menjadi lebih mudah mengerti dan memahami cara menyelesaikan pertanyaan dalam suatu pelajaran. Guru juga bisa membuat fokus grup
dan memulai diskusi secara bergantian dengan kelompok. Hal ini tentu akan memicu murid untuk lebih aktif dan berpikir kritis dalam memahami suatu topik. Yang keempat, siapkan materi dalam format lain seperti animasi. Jadi, ketika menyampaikan pelajaran pada murid, sebaiknya guru tidak menghabiskan waktu dengan membahas hal yang kurang penting. Maka dari itu, sebaiknya siapkan poin-poin dari materi pelajaran utama dalam bentuk yang lebih menarik seperti animasi. Atau bisa juga dengan cara lain, yakni menampilkan pelajaran melalui slide PowerPoint. Kemudian, sisipkanlah animasi lucu dan bergerak di dalam beberapa slide. Hal ini akan membuat murid lebih semangat belajar dan lebih memahami materi yang diajarkan karena adanya bantuan animasi. Yang terakhir, kelima, berkeliling untuk menjawab pertanyaan murid. Nah, dalam mengajar tak hanya memberikan materi pelajaran saja, tapi guru juga harus bisa memperhatikan keadaan murid. Tak hanya mengajar di depan kelas hingga bel berbunyi, apalagi saat sedang mengajarkan topik yang cukup penting atau rumit. Guru harus meluangkan waktu untuk berkeliling menjawab pertanyaan murid saat mereka sedang belajar secara mandiri maupun berkelompok. Cara ini memungkinkan guru dapat memberikan instruksi secara personal dan dapat secara khusus membantu siswa yang masih bingung dengan materi tertentu. Nah, demikian ya teman-teman beberapa cara mengajar agar murid mudah memahami pelajaran yang Anda berikan. Meski pemikiran para murid berbeda, namun dengan metode di atas mereka dapat berpikir sama dan lebih jelas dalam menangkap sebuah materi pelajaran. Metode pelajaran ini juga bisa dibilang elegan sehingga murid akan merasa nyaman. Dengan cara ini kita bisa menjadikan para siswa tidak hanya interaktif tapi juga kritis dalam mengelola materi pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜になってしまえばきっと